Ini sosok yang dikunjungi Rasulullah di neraka dan ditarik masuk surga. Sama dengan. Semua yang telah kita lakukan di dunia, pada akhirnya akan dipertanggungjawabkan di hari akhir nanti. Namun, inilah sosok yang dikunjungi Rasulullah di neraka dan ditarik masuk surga. Jika melakukan banyak amal baik, kita akan masuk surga. Sebaliknya jika melakukan keburukan maka nerakalah balasannya. Inilah penjelasan sosok yang dikunjungi Rasulullah di neraka dan ditarik masuk surga. Pada saat manusia mementingkan dirinya sendiri di hari kiamat, Rasulullah sibuk mencari umatnya ke sana kemari. Beliau sibuk memohon kepada Allah untuk umatnya agar masuk ke dalam surga. Karena perhatiannya yang besar kepada umatnya, Rasulullah menangguhkan doa-doanya sampai hari kiamat. Hal ini untuk membela dan menyelamatkan umat manusia. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah, setiap nabi pasti memiliki doa mustajab. Hanya saja, mereka menyegerakan doa mereka di dunia. Namun, aku menunda doa itu demi menolong umatku pada hari kiamat. Insya Allah, doa itu akan terwujud. Rasulullah memberi syafaat untuk menyelamatkan umatnya. Rasulullah ditawari masuk surga dan syafaat. Namun, Rasulullah memilih syafaat karena ingin membela lebih banyak umatnya. Hal ini disebutkan dalam hadits Rasulullah. Aku diberi pilihan antara syafaat dengan masuknya separuh umatku ke surga. Namun, aku memilih syafaat. Sebab, syafaat lebih menyeluruh dan lebih banyak. Mungkin saja kalian mengira syafaatku hanya untuk orang-orang bertakwa. Tidak, tetapi juga untuk orang-orang yang berdosa. Syafaat Rasulullah tak hanya berlaku bagi orang bertakwa, tetapi juga untuk umat yang berlumuran dosa. Namun, bukan berarti umatnya bebas melakukan hal maksiat. Orang yang ditarik dari neraka. Saat hari kiamat, Rasulullah selalu menanyakan keberadaan umatnya kepada malaikat Jibril. Jibril pun mengatakan bahwa umatnya adalah umat terakhir. Akhirnya, datanglah umat Nabi Muhammad sambil menangis, serta memikul beban di belakang mereka. Umat tersebut datang sambil berseru, "Wahai Muhammad." Nabi Muhammad bersabda, "Wahai umatku," mereka berkumpul di sisinya sambil menangis. Nabi pun bersujud sangat lama, hingga Allah menyuruh Nabi untuk bangkit. Rasulullah meminta kepada Allah agar bisa diberian minum karena terik matahari. Lalu Allah pun mengabulkannya. Setelah itu, Nabi Muhammad bersujud kepada Allah, agar umatnya diselamatkan dari sirat. Allah pun memerintahkan Rasulullah menunggu di ujung sirat. Umat yang banyak amal baiknya akan berhasil melaluinya, namun tidak sedikit yang terjatuh ke dalam neraka. Melihat umatnya banyak di neraka, Rasulullah kembali bersujud kepada Allah. Rasulullah meminta untuk menyelamatkan umatnya yang di dalam hatinya ada iman sebesar biji kurma. Allah pun mengabulkan permintaan Rasulullah. Kemudian, Rasulullah menuju ke neraka dan mencari umatnya yang memiliki iman sebiji kurma, dan mempersilahkan mereka masuk surga. Itulah sosok yang dikunjungi Rasulullah di neraka pertama kali. Lagi-lagi, Rasulullah bersujud dan menangis, memohon kepada Allah untuk menyelamatkan umatnya dari neraka, jika umat tersebut memiliki iman sebesar biji jagung. Allah pun mengabulkannya. Rasulullah lalu menjemput umatnya dan memerintahkan malaikat untuk mengeluarkan umatnya yang memiliki iman sebesar biji jagung. Manusia yang hanya memiliki iman sebesar biji jagung pun adalah sosok yang dikunjungi Rasulullah di neraka. Tidak cukup di situ, Rasulullah kembali memohonkan ampun untuk umatnya yang memiliki iman sebesar biji sawi. Hal ini sesuai hadits Rasulullah. Saat itu aku kembali bersujud padanya. Kemudian Allah berfirman, "Angkatlah kepalamu, Muhammad. Memohon pertolongan apapun, engkau akan diberi." Aku pun mengangkat kepala lantas memohon, "Umatku, umatku, ya Rab." Allah kembali berfirman, "Temuilah umatmu. Siapa saja yang engkau temukan di hatinya keimanan walau seberat biji sawi, maka masukkanlah ke dalam surga. Semoga kamu adalah salah satu di antaranya."